Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Malam itu Arka duduk sendirian di kamar kontrakannya di pinggiran kota. Hujan turun deras, menimpa genteng seng, hingga menimbulkan bunyi gemuruh yang tak henti. Lampu kamar redup membuat suasana semakin muram. Ia baru saja pulang kerja, dan di atas meja kayu reot tergeletak sebuah amplop coklat yang sejak tadi mengusik pikirannya. Amplop itu ia temukan sore tadi, diselipkan di bawah pintu, tanpa ada yang tahu siapa pengirimnya. Tidak ada perangko, tidak ada nama jelas, hanya tinta hitam yang menuliskan, untuk Arka. Dengan sedikit ragu, Arka merobek bagian atas amplop. Di dalamnya terdapat selembar kertas tebal berwarna kekuningan, seakan-akan sudah lama disimpan. Aroma anyir bercampur harum bunga melati menyeruak begitu kertas itu dibuka. Tulisan di atasnya rapi namun terasa asing. Dengan ini kami mengundang saudara Arka untuk menghadiri pernikahan Ratri di Desa Sukajaya. Tanggal 17 malam bulan purnama. Kehadiran Anda sangat diharapkan. Jangan terlambat, jangan menolak. Arka terdiam cukup lama. Ratri itu nama sepupunya dari pihak ibu. Gadis yang terakhir kali ia temui hampir 10 tahun lalu. Hubungan keluarga memang renggang, terlebih setelah ibunya meninggal. Sejak itu Arka jarang berhubungan dengan keluarga besar di desa. Namun yang membuatnya heran, alamat desa yang tercantum terasa asing di telinganya. Desa Sukajaya. Ia mencoba mengingat, tapi tak pernah mendengar nama itu sebelumnya, apalagi letaknya jauh dari jalur utama. Kenapa aku bisa dapat undangan begini? Siapa yang ngirim? Di luar hujan makin deras, angin berembus, dan untuk sesaat lampu di kamar berkedip, seakan hendak padam. Saat itu pula Arka merasakan sesuatu, tatapan dingin dari arah jendela. Ia spontan menoleh. Tirai tipis berwarna krem bergoyang pelan. Ada bayangan samar berdiri di luar jendela, seperti sosok perempuan berambut panjang. Namun saat Arka mendekat, bayangan itu lenyap begitu saja, menyisakan hanya genangan hujan dan kaca berembun. Arka mundur perlahan, jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba mengalihkan pikiran, menaruh undangan itu kembali di atas meja dan berbaring, tapi matanya tak juga bisa terpejam. Kata-kata di undangan itu terus menghantuinya. Jangan terlambat, jangan menolak. Seakan itu bukan sekedar undangan, melainkan perintah. Pagi itu Arka bangun lebih cepat dari biasanya. Semalaman ia hampir tidak bisa tidur. Undangan yang tergeletak di atas meja seakan memanggil-manggil. Dan entah mengapa hatinya terasa wajib menuruti ajakan itu. Meskipun akal sehatnya menolak, ada sesuatu yang tak kasat mata mendorongnya untuk berangkat. Ia hanya membawa tas ransel berisi pakaian seadanya, kamera tua peninggalan ibunya, dan sedikit uang. Setelah menanyakan arah kepada beberapa orang, Arka akhirnya menemukan jalur menuju desa yang disebutkan di undangan. Desa Sukajaya. Anehnya sebagian orang kota tidak tahu pasti letaknya. Ada yang bilang di arah timur, ada yang menyebutkan dekat hutan larangan, dan ada pula yang malah mengerutkan kening seolah tidak pernah mendengar nama desa itu. Anak muda, kau yakin mau ke sana? Tanya si sopir dengan suara serak. Arka mengangguk meski dalam hati ia ragu. Iya, ada pernikahan sepupu saya.
katanya di desa Sukajaya. Sopir terdiam sejenak, lalu menyalakan rokoknya. Asap pekat mengepul di dalam kabin. Desa itu bukan tempat biasa. Orang kota jarang ada yang tahu. Bahkan penduduk sekitar pun enggan menyebut namanya. Kalau bukan karena urusan penting, lebih baik jangan ke sana. Maksud Bapak? Pernah ada yang pergi ke sana. Tidak semuanya kembali. Kalaupun kembali, mereka tidak sama lagi. Arka tercekat, tapi ia mencoba menertawakan untuk menutupi rasa takutnya. Ah, mungkin cuma cerita orang kampung, Pak. Namun sopir itu hanya menghela nafas berat. Sepanjang perjalanan, ia tidak banyak bicara. Angkot terus melaju, meninggalkan jalan beraspal dan masuk ke jalanan tanah berbatu dan sepi. Pepohonan semakin rapat, seakan menutup langit. Udara pun berubah dingin, meski matahari sudah meninggi. Setelah hampir 2 jam perjalanan, supir berhenti di sebuah pertigaan kecil. Aku hanya bisa antar sampai sini. Kalau mau ke Sukajaya, kau harus jalan kaki masuk hutan itu. Ia menunjuk jalan setapak yang dipenuhi akar dan semak. Arka turun dengan rangsel di punggung. Terima kasih, Pak. Sebelum pergi, sopir menambahkan dengan nada serius. Ingat, kalau malam tiba, jangan berhenti di tengah jalan. Jangan menoleh kalau ada yang memanggil namamu. Dan kalau mendengar suara perempuan menangis, lari secepatnya. Arka menelan ludah. Ucapan itu terdengar lebih seperti peringatan gaib daripada nasihat biasa. Dengan langkah ragu, ia menapaki jalan setapak menuju hutan. Semakin jauh masuk, suasana terasa semakin menyesakan. Burung-burung berhenti berkicau dan hanya suara dedaunan yang bergesekan tertiup angin yang terdengar. Sesekali Arka merasa ada yang mengikutinya di belakang. Tapi saat ia menoleh, hanya ada pepohonan berdiri diam seperti penjaga tua. Setelah hampir 2 jam perjalanan menyusuri jalan setapak hutan, Arka akhirnya melihat cahaya samar di kejauhan. Pepohonan mulai jarang dan suara serangga malam perlahan berganti dengan suara ayam berkokok. Meski matahari sudah tinggi, di hadapannya terbentang sebuah desa yang tampak kuno. Rumah-rumah kayu beratap rumbia berjajar rapi, dikelilingi pagar bambu. Tidak ada kendaraan, tidak ada toko modern. Seolah waktu berhenti di tempat itu. Arka melangkah masuk melewati gapura bambu yang sudah lapuk. Namun seketika ia merasa diperhatikan. Dari balik jendela, beberapa wajah muncul, menatapnya dengan tatapan aneh. Anak-anak kecil yang sedang bermain berhenti berlari dan diam terpaku sebelum bergegas masuk rumah tanpa suara. Permisi, Nek. Saya Arka. Saya datang untuk menghadiri pernikahan Ratri. Nenek itu berhenti menumbuk, menatap Arka lama sekali. Mata tuanya keruh, bibirnya bergetar, tapi tidak ada kata keluar. Perlahan ia menggeleng, lalu bergegas masuk rumah, meninggalkan Alu dan Lesung begitu saja. Arka menelan ludah, bulu kuduknya berdiri. Kenapa semua orang menatapnya seperti orang asing yang tak diinginkan? Baru beberapa langkah kemudian, seorang pria setengah baya datang menghampiri. Pakaiannya lusuh, wajahnya keras, dan matanya tajam. Ia tampak seperti tetua atau penjaga desa. Kamu Arka? Iya, Pak, saya sepupunya Ratri. Saya dapat undangan pernikahan. Arka buru-buru menunjukkan kertas undangan yang ia bawa. Pria itu mengambilnya, meneliti dengan seksama, lalu mengembalikan tanpa ekspresi. Baiklah, ikut aku. Arka menuruti langkah pria itu melewati gang-gang sempit. Sesekali ia masih merasakan tatapan penduduk desa dari balik pintu dan jendela. Mereka tak tersenyum, tidak menyapa, hanya menatap dengan wajah datar atau sinis. Gang yang mereka lewati lembab, licin, dan berbau tanah basah.
Di beberapa sudut ada genangan air kehitaman, dipenuhi daun busuk. Anehnya, Arka juga mencium bau lain yang samar, seperti anyir darah bercampur wangi bunga melati. Bau itu menusuk hidungnya, membuat ia merasa mual. Akhirnya mereka tiba di sebuah rumah besar di tengah desa. Dibanding rumah lain, rumah ini tampak lebih megah, dengan ukiran kayu di pintu dan kain putih merah terpasang di teras. Hiasan bunga melati dan mawar segar memenuhi halaman, seolah menyambut pesta besar. Pria tadi berhenti di depan rumah itu. Inilah rumah mempelai. Kau akan tinggal di sini sampai acara pernikahan selesai. Arka menatap rumah itu dengan perasaan campur aduk. Dari luar tampak indah, tapi suasananya membuat dadanya sesak. Jendela-jendela tertutup rapat dan ia bisa merasakan hawa dingin keluar dari celah pintu. Pria setengah baya itu mengetuk pintu kayu 3 kali. Suara berderit terdengar dari dalam sebelum pintu perlahan terbuka. Seorang perempuan tua dengan kerudung hitam muncul. Wajahnya keriput, matanya cekung namun berkilat tajam. Ini Arka, sepupu Ratri. Ia akan tinggal di sini, kata pria itu singkat. Perempuan tua itu mengangguk tanpa senyum, lalu mempersilahkan masuk. Aroma bunga melati bercampur kemenyan segera menyeruak begitu pintu terbuka. Arka melangkah ragu, dadanya terasa berat. Interior rumah itu luas, dindingnya penuh ukiran kayu kuno. Namun yang paling menonjol adalah dekorasi pernikahan yang memenuhi ruangan. Tirai putih dan merah tergantung di langit-langit. Bunga melati dan mawar dipasang di setiap sudut. Dan di tengah ruangan ada pelaminan besar berlapis kain putih. Arka memperhatikan dengan seksama. Di balik keindahan itu ada sesuatu yang janggal. Bunga-bunga yang seharusnya harum segar justru mengeluarkan aroma anyir samar, seperti bunga yang disiram darah. Ia mendekat pada salah satu rangkaian bunga, dan bulu kuduknya berdiri ketika melihat ada bercak kecoklatan di kelopaknya. Sebelum sempat ia menyentuh, suara lembut terdengar dari arah tangga. Arka? Arka menoleh dari atas tangga. Seorang gadis muda melangkah turun perlahan. Rambutnya hitam panjang, wajahnya pucat namun cantik. Itu adalah Ratri, sepupunya. Ratri, kau masih seperti dulu. Hanya saja, Arka menahan nafas, hampir tidak percaya. Ratri tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Ada bayangan kesedihan yang jelas terlihat. Ia mendekat lalu memeluk Arka dengan lemah. Terima kasih sudah datang. Bisiknya pelan, nyaris seperti isak tertahan. Arka membalas pelukan itu, merasakan tubuh Ratri yang dingin, seolah tidak memiliki kehangatan seorang manusia hidup. Saat mereka berpisah, Arka melihat lingkar hitam di bawah mata Ratri, dan kulit tangannya penuh bekas goresan samar. Sebelum Arka sempat bertanya, perempuan tua itu menutup pintu dengan keras. Kalian bisa bicara nanti, Arka. Kamar tamu ada di ujung lorong. Malam ini jangan keluar kamar setelah tengah malam. Nada suaranya datar, tapi perintah itu terdengar seperti ancaman. Arka mengangguk, meski hatinya bertanya-tanya, kenapa ada larangan keluar malam? Ia mengikuti Ratri menuju kamar tamu. Di sepanjang lorong ia kembali mencium bau bunga bercampur darah. Dari sebuah pintu yang tertutup, terdengar suara lirih seperti bisikan perempuan. Namun begitu Arka berhenti, suara itu hilang. Sesamanya di kamar, Ratri sempat menoleh. Tatapan matanya dalam, penuh makna tersembunyi. Arka, jangan percaya apapun yang mereka katakan di rumah ini. Dan kalau kau mendengar tangisan di malam hari, jangan pernah mencoba
mencari sumbernya. Katanya pelan. Setelah itu Ratri berlalu, meninggalkan Arka dengan perasaan semakin tidak tenang. Rumah ini meski dipenuhi hiasan pernikahan, lebih terasa seperti rumah duka yang menunggu korban berikutnya. Sore itu suasana rumah semakin ramai. Beberapa warga desa datang membawa berbagai perlengkapan untuk persiapan pesta pernikahan. Mereka keluar masuk dengan wajah serius, tanpa banyak bicara. Arka memperhatikan tidak satupun di antara mereka yang menunjukkan raut gembira, layaknya orang merayakan sebuah pernikahan. Di ruang tengah pelaminan semakin dipenuhi bunga melati dan kain putih. Lentera-lentera minyak dipasang di sudut ruangan, menebarkan cahaya temaram yang membuat bayangan di dinding tampak bergerak sendiri. Arka duduk di kursi kayu panjang, sementara Ratri sibuk membantu seorang perempuan tua menata sesaji di meja altar kecil. Sesaji itu terdiri dari nasi tumpeng, ayam hitam, kendi berisi air, dan dupa yang terus mengepul. Arka heran karena sesaji itu lebih mirip untuk upacara pemanggilan roh daripada pesta pernikahan. Suasana hening mendadak buyar ketika pintu utama terbuka. Seorang pria masuk dengan langkah lambat, tubuhnya tinggi, bahunya bidang, mengenakan kemeja putih dan celana hitam yang tampak rapi. Namun yang paling mencolok adalah wajahnya. Pria itu pucat luar biasa, hampir seputih kain kafan. Bibirnya tipis membiru, matanya cekung, dan kulit di lehernya tampak seperti retak-retak kering. Saat ia tersenyum, Arka merasa darahnya berhenti mengalir. Deretan gigi yang terlihat lebih tajam dari gigi manusia biasa. "Ini Arka, sepupuku," kata Ratri dengan suara pelan, menunduk sedikit. Pria itu menoleh perlahan, menatap Arka dengan mata yang kosong. Tatapannya dalam membuat Arka merasa seperti sedang dilihat sampai ke tulang. Lalu ia mengulurkan tangan. "Aku Baskara," ucapnya datar, suaranya berat, namun terdengar seperti berasal dari rongga kosong, bukan dari dada manusia. Arka ragu sejenak sebelum menyambut uluran itu. Tangannya langsung bergidik. Kulit Baskara dingin, lembab, dan keras, lebih mirip batu nisan yang basah daripada tangan manusia. "Senang bertemu denganmu," kata Arka memaksakan senyum. Baskara hanya mengangguk tipis, lalu duduk di kursi pelaminan. Dari tempatnya, ia terus memperhatikan Arka dengan pandangan yang tak pernah berkedip, seolah mengukur sesuatu yang tak ia mengerti. Arka mencoba mengalihkan perhatian, tapi rasa tidak nyaman itu makin kuat. Hatinya berteriak bahwa ada yang tidak wajar dengan pria bernama Baskara ini. Ratri kemudian mendekat, menyentuh lengan Arka dengan lembut dan berbisik hampir tak terdengar. "Dia bukan manusia." Arka menoleh kaget, tapi Ratri sudah kembali menunduk, pura-pura sibuk merapikan bunga di altar. Jantung Arka berdegup kencang. Kata-kata itu terus terngiang, membuat peluh dingin membasahi pelipisnya. Mempelai pria yang duduk di pelaminan dengan senyum pucat dan tatapan kosongnya bukanlah manusia biasa. Ia adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang berbahaya. Malam turun perlahan di desa Sukajaya. Lentera-lentera minyak di sepanjang jalan kecil menyala redup. Cahayanya goyang, tertiup angin. Di dalam rumah besar itu, suara gamelan kuno samar-samar terdengar, mengalun lirih seperti nyanyian untuk arwah. Arka berada di kamar tamu, mencoba memejamkan mata di atas dipan kayu. Namun tubuhnya tidak bisa tenang. Bau melati bercampur asap dupa masih tercium menusuk hidung, membuat kepalanya pening.
Di luar kamar, sesekali terdengar langkah orang lewat. Tapi langkah itu terlalu pelan, terlalu menyeret, seolah bukan milik manusia. Ia berbalik ke kiri, lalu ke kanan. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Rasa kantuk tidak juga datang. Lalu, suara itu terdengar. Tangisan lirih seorang perempuan. Awalnya jauh, seperti datang dari halaman. Namun perlahan makin dekat, hingga terdengar tepat di depan pintunya. Arka menahan nafas, suaranya memilukan, seperti jeritan hati seorang pengantin yang dipaksa menikah dengan maut. Arka terperanjat. Suara tangisan itu kini memanggil namanya. Ia menatap pintu yang bergetar pelan, seolah ada seseorang di baliknya. Kata-kata tetua desa dan Ratri terngiang di kepalanya. Jangan keluar kamar setelah tengah malam. Jangan cari sumber tangisan. Arka mencoba menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu tidak hilang. Bahkan kini terdengar lebih jelas, seakan-akan perempuan itu berdiri tepat di samping ranjangnya. Perlahan Arka memberanikan diri melirik ke jendela. Tirai tipis berkibar, dan di baliknya ia melihat sosok putih berdiri. Rambut panjang menutupi wajahnya. Gaun pengantin compang-camping menempel di tubuh kurusnya. Meski wajahnya tertutup, ia bisa merasakan mata hitam pekat itu menatap lurus ke arahnya. Tangisan berganti dengan tawa lirih yang melengking, merobek kesunyian malam. Arka merasakan tubuhnya kaku, lidahnya keluh. Ia hanya bisa menutup mata rapat-rapat sambil berdoa dalam hati, berharap sosok itu menghilang. Ketika akhirnya ia berani membuka mata, sosok itu sudah lenyap. Namun tirai jendela masih bergoyang pelan dan udara kamar terasa lebih dingin, seolah ada yang baru saja masuk dan belum sepenuhnya pergi. Arka memeluk dirinya sendiri, jantung berdegup kencang. Malam pertamanya di desa ini sudah memperlihatkan tanda-tanda ia tidak sedang menghadiri pesta pernikahan biasa. Keesokan paginya, cahaya matahari hanya menerobos tipis lewat jendela kamar. Udara masih dingin, lebih dingin dari malam biasanya. Arka terbangun dengan kepala berat, seolah semalaman ia bermimpi buruk. Namun ia tahu, apa yang ia lihat semalam bukanlah sekedar mimpi. Saat ia keluar kamar, lorong rumah sudah dipenuhi aktivitas. Beberapa perempuan desa sibuk menyiapkan makanan, menumbuk padi dan menata bunga. Bau melati dan dupa masih memenuhi udara. Arka berjalan ke ruang tengah, di mana seorang lelaki tua berjanggut putih duduk bersila di depan altar sesaji. Pakaiannya sederhana, tapi auranya penuh wibawa. Arka tahu dialah tetua desa yang semalam memberi peringatan lewat pria setengah baya itu. Tetua itu menoleh ketika Arka datang. Tatapan matanya tajam, membuat Arka tanpa sadar menunduk hormat. Kau pasti mendengar sesuatu semalam, katanya pelan tapi tegas. Arka terdiam, tenggorokannya kering. Ia ingin berbohong, tapi matanya tak sanggup menipu pandangan tajam tetua itu. Iya, saya mendengar tangisan, dan saya melihat sesuatu di jendela. Tetua itu menghela nafas panjang. Itu sebabnya aku sudah memberi peringatan. Di rumah ini ada batas yang tak boleh dilanggar, terutama pada malam menjelang pernikahan. Arka menelan ludah. Apa maksudnya? Tetua itu menatapnya lama, lalu berkata lirih, jangan pernah membuka tirai kamar pengantin ketika malam tiba. Apapun yang kau dengar, apapun yang kau lihat, jangan coba-coba mengintip. Karena yang ada di balik tirai itu bukan hanya mempelai. Arka merinding. Kata-kata itu menggantung di udara seperti kabut dingin.
Sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, Ratri muncul dengan wajah pucat. Ia membawa nampan berisi teh panas, lalu meletakkannya di meja. Matanya sempat bertemu dengan Arka, dan dalam tatapan itu terselip ketakutan yang sama. Setelah tetua itu pergi, Ratri duduk di samping Arka. Suaranya lirih, hampir bergetar. "Semalam kau mendengar dia, kan?" Arka mengangguk perlahan. Ratri menunduk, suaranya nyaris berbisik. "Itu bukan sekedar tangisan. Itu adalah panggilan. Jika kau menjawab atau mendekat, kau tidak akan kembali sebagai dirimu sendiri." Arka tercekat, bulu kuduknya berdiri. Ia ingin menanyakan lebih jauh, tapi Ratri segera berdiri dan meninggalkan ruangan, seolah takut terlalu banyak bicara. Hari-hari menjelang pernikahan berjalan lambat, penuh ketegangan yang tak kasat mata. Arka berusaha menyibukkan diri, tapi setiap kali ia melangkah di rumah itu, perasaan diawasi tak pernah hilang. Malam datang kembali, udara semakin menusuk, seakan hawa dingin merayap langsung ke tulang. Kamar tamu yang ditempatinya diterangi hanya oleh lampu minyak kecil. Arya berbaring memeluk tubuhnya sendiri, mencoba mengabaikan suara-suara aneh dari luar. Namun tepat menjelang tengah malam, suara itu terdengar lagi. Tangisan lirih seorang perempuan. Jauh di awalnya, kemudian semakin jelas, semakin dekat. "Arka." Arka membuka mata, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Suara itu kini terdengar begitu nyata, persis di depan pintu kamarnya. Jantungnya berdegup cepat. Ia menutup telinga dengan bantal, tapi suaranya tetap menembus, memanggil dengan lirih, penuh derita. Ia mencoba mengingat peringatan tetua dan Ratri. Jangan keluar kamar, jangan membuka tirai. Tapi rasa penasarannya menggerogoti hati. Apa yang sebenarnya ada di balik semua ini? Arya bangkit pelan, berjalan menuju jendela. Tirai tipis bergoyang, ditiup angin. Ia berdiri terpaku di depannya. Tangannya gemetar, ingin membuka. "Arka." Suara itu kini begitu lembut, hampir merayu. Tangannya terangkat, menyentuh kain tirai. Degup jantungnya berdentum keras di telinga. Namun tiba-tiba pintu kamarnya diketuk keras dari luar. Arka terlonjak kaget. Suara tangisan lenyap begitu saja. Dari luar terdengar suara Ratri yang berbisik tergesa. "Jangan, Arka, jangan buka apapun malam ini." Arka mundur beberapa langkah, nafasnya memburu. Penasaran yang tadi membakar kini berubah menjadi ketakutan. Ia kembali kedipan, mencoba memejamkan mata. Malam berikutnya datang lebih cepat dari biasanya. Langit tertutup awan kelabu, bulan purnama hanya tampak samar, seolah enggan menyinari desa. Angin menderu pelan, membuat lentera di halaman bergoyang dan menebarkan cahaya yang sekejap redup, sekejap terang. Arka duduk di tepi ranjang, tubuhnya tegang. Peringatan tetua, bisikan Ratri, serta suara-suara aneh di malam-malam sebelumnya terus bergema di kepalanya. Namun rasa penasarannya semakin tak tertahankan. Dan benar saja, saat jarum jam menunjukkan ke tengah malam, suara itu datang lagi. Tangisan perempuan. Semakin jelas, semakin dekat. "Arka." Jantung Arka berdegup keras. Ia berdiri menatap tirai putih yang bergoyang pelan, seolah disentuh tangan dari luar. "Hanya sekali ini saja, aku harus tahu apa yang mereka sembunyikan." Dengan tangan gemetar, ia meraih tirai itu. Perlahan ia tarik, membuka sedikit celah. Saat itulah ia melihatnya. Di balik tirai, duduk di kursi dekat jendela, seorang perempuan bergaun pengantin putih. Rambut panjangnya terurai, menutupi sebagian wajah. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat kebiruan.
Ketika ia mengangkat kepala, wajahnya tampak hancur. Mata hitam pekat tanpa bola, bibir sobek sampai ke pipi, darah menetes perlahan dari dagunya. Arka terhuyung ke belakang, tubuhnya kaku, tapi pandangannya tak bisa lepas. Perempuan itu menatap lurus ke arahnya, lalu tersenyum dengan mulut sobeknya. Senyum yang terlalu lebar, terlalu menyeramkan untuk disebut sebagai senyum manusia. Arka, temui aku jadi pengantinku. Tangannya yang kurus dan penuh darah terulur ke arah Arka seolah hendak meraih. Arka menjerit lalu jatuh terduduk di lantai. Ia memejamkan mata sekuat tenaga. Saat membuka lagi, sosok itu sudah hilang. Tirai kembali bergoyang perlahan, seolah tak terjadi apa-apa. Namun di lantai tempat ia duduk, ada jejak darah panjang menuju ke arah ranjangnya. Pagi harinya wajah Arka pucat pasi. Malam itu hampir membuatnya gila. Ia masih bisa merasakan hawa dingin sosok pengantin itu. Masih terbayang jelas senyum sobeknya. Di ruang tengah ia melihat Ratri sedang menyiapkan teh. Gadis itu tampak lelah, lingkar hitam menghiasi matanya. Seolah ia pun tak tidur semalaman. Ratri, aku melihatnya. Suara Arka bergetar. Ratri langsung menghentikan gerakannya. Kau membuka tirai itu? Tanyanya dengan suara nyaris berbisik. Arka tak sanggup menjawab, hanya mengangguk pelan. Ratri menutup mulut dengan tangan, tubuhnya bergetar. Astaga, kenapa kau begitu bodoh? Sudah kuperingatkan, sekarang dia sudah menandaimu. Siapa dia Ratri? Apa sebenarnya yang terjadi di desa ini? Ratri menggigit bibir, menunduk lama sebelum akhirnya bicara. Dia adalah pengantin pertama. Puluhan tahun lalu, pernikahan ini dilakukan untuk pertama kalinya. Tapi sang mempelai perempuan meninggal sebelum akad. Konon ia dipaksa menikah demi ritual pesugihan desa. Arwahnya tak pernah tenang. Dan sejak saat itu, setiap kali ada pernikahan digelar, ia selalu kembali. Arka merinding mendengarnya. Jadi pesta ini bukan benar-benar pernikahan. Ratri menggeleng lemah. Sebagian benar, sebagian tidak. Pernikahan ini hanyalah cara untuk menjaga arwah itu tetap tenang. Tapi siapapun yang menyingkap tirai akan menjadi miliknya. Arka tercekat, ingatannya kembali ke sosok bergaun putih semalam. Tatapan mata itu hitam. Senyum sobeknya, suara lirihnya yang meminta ditemani. Jangan khawatir, masih ada cara untuk menyelamatkanmu. Tapi kau harus mendengarkanku. Jangan lagi menuruti rasa penasaranmu. Arka menatap Ratri. Ada sesuatu di mata gadis itu. Bukan hanya ketakutan, tapi juga beban rahasia yang lebih besar. Sore itu Arka melihat banyak orang berkumpul di balai desa. Mereka membawa sesaji, tumpeng bunga 7 rupa, kendi berisi air, dan dupa. Bau harum menusuk hidung, bercampur dengan hawa aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Ratri menggendeng Arka ke pinggir kerumunan. Wajahnya tegang, langkahnya terburu-buru. Malam ini mereka menggelar sesaji untuk menenangkan arwah pengantin. Jika tidak dilakukan, desa ini akan dipenuhi celaka, bisiknya. Arka menatap ke tengah upacara. Tetua desa berdiri di depan altar besar, menyalakan dupa sambil melantunkan doa dalam bahasa kuno yang tak dipahami Arka. Tiba-tiba suara tangisan lirih terdengar dari arah hutan. Semua orang terdiam, tubuh mereka kaku. Tangisan itu semakin jelas, lalu berganti menjadi tawa lirih, tawa seorang perempuan. Tetua desa mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Wahai roh pengantin, terimalah persembahan kami. Biarkan desa ini tentram, jangan lagi kau ganggu. Namun tiba-tiba kendi berisi air sesaji pecah dengan sendirinya. Airnya menyebar ke tanah, bercampur dengan bunga.
Dari balik asap dupa, sesosok bayangan putih melintas cepat, seperti melayang di antara kerumunan. Orang-orang menjerit, sebagian jatuh bersujud, sebagian lari ketakutan. Arka terpaku, sosok itu berhenti tepat di hadapannya. Bergaun putih, wajah hancur, mata hitam pekat, tersenyum lebar dengan bibir sobek. Arka, kau sudah menjadi milikku. Arka mundur dengan wajah pucat. Ratri segera menarik tangannya, berlari membawanya menjauh dari kerumunan. Dia sudah memilihmu, dan itu artinya kau tidak bisa lagi kabur. Bisik Ratri panik. Malam itu Arka duduk gelisah di kamar tamu. Ratri masuk dengan wajah pucat. Ia menutup pintu rapat, lalu duduk di samping Arka. Mulai malam ini kau sudah ditandai. Pengantin itu telah memilihmu sebagai pendampingnya. Apa maksudmu? Aku bukan penduduk desa ini. Aku bahkan hanya tamu. Kenapa aku? Karena kau membuka tirai. Itu adalah undangan. Begitu kau melihatnya, kau dianggap bersedia. Meski kau tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lalu apa yang terjadi padaku? Ratri menggenggam tangannya erat, suaranya bergetar. Ada dua pilihan. Pertama, kau menyerahkan dirimu sepenuhnya menjadi pengantin abadi bersama arwah itu. Kedua, kau melawan tradisi desa ini, meski taruhannya adalah nyawamu. Arka terdiam, darahnya serasa berhenti mengalir. Lawan tradisi? Apa maksudmu? Ratri menatap Arka dengan mata berkaca-kaca. Desa ini telah lama hidup dari perjanjian dengan arwah itu. Setiap pernikahan hanyalah ucapan pengikat agar arwahnya tenang. Tapi ketika seseorang sudah ditandai, biasanya ia tidak pernah kembali. Mereka hilang. Kadang mayatnya ditemukan di hutan, kadang tidak ditemukan sama sekali. Apa tidak ada jalan lain? Ada, tapi jalan itu berbahaya. Jika kau gagal, kau bukan hanya mati, arwahmu juga akan terperangkap selamanya, bersamanya. Arka terdiam lama. Pilihan itu seperti jebakan maut. Menyerah berarti binasa. Melawan berarti menghadapi kengerian yang tak terbayangkan. Hari berganti, namun pikiran Arka tak kunjung tenang. Tubuhnya lelah, tapi matanya sulit terpejam. Setiap kali ia mencoba tidur, selalu ada bisikan lirih di telinganya. Seperti suara pengantin itu yang terus memanggil. Sore menjelang, tetua desa memerintahkan beberapa pemuda untuk masuk ke hutan, menyiapkan jalur prosesi pernikahan yang akan dilaksanakan 2 malam lagi. Arka tanpa sengaja diminta ikut membantu. Hutan di belakang desa tampak gelap meski matahari masih bersinar. Pohon-pohon tinggi menjulang, akar-akar menjuntai seperti tangan yang siap meraih. Udara lembab dan berat membuat nafas terasa sesak. Arka berjalan di belakang rombongan, membawa obor kecil. Setiap langkah seakan dipantau oleh sesuatu dari balik pepohonan. Sesekali terdengar suara ranting patah, tapi ketika ia menoleh, tak ada siapapun. Sampai akhirnya ia melihatnya. Di antara pepohonan, samar-samar tampak bayangan putih melayang. Rambut panjang terkerai, gaun pengantin berkibar, wajahnya tertutup tirai tipis. Arka berhenti, tubuhnya kaku. Bayangan itu berdiri jauh, tapi tatapannya terasa menusuk ke dalam jiwa. Arka. Suara itu terdengar jelas, meski jaraknya mustahil untuk didengar manusia. Ia hampir menjatuhkan obornya. Pemuda lain tak menyadari apapun. Mereka tetap sibuk membersihkan jalan setapak, hanya Arka yang bisa melihatnya. Bayangan itu melayang perlahan, mendekat, semakin dekat. Arka mundur, nafasnya terengah. Tapi tiba-tiba seseorang menepuk pundaknya. Arka,
kau kenapa?" tanya seorang pemuda desa. Ketika Arka menoleh lagi ke arah pepohonan, bayangan itu sudah lenyap. Hanya daun-daun yang bergerak di terpa angin. Malam itu Arka kembali ke kamar dengan tubuh lelah dan pikiran kalut. Ia mencoba tidur lebih cepat, namun tengah malam, rasa dingin yang tak wajar kembali merayap di kamar. Arka membuka mata. Suara langkah kaki terdengar jelas di luar pintu kamarnya. Perlahan, langkah itu semakin dekat, berhenti tepat di depan pintu. Arka menahan nafas. Tiba-tiba, suara goresan terdengar. Sesuatu menggaruk pintu kayu itu dari luar. Panjang, pelan, membuat bulu kuduknya berdiri. Arka memberanikan diri mendekat. Saat ia menunduk, matanya terbelalak. Dari celah bawah pintu mengalir setetes demi setetes cairan merah gelap. Darah. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu sedikit. Lorong kosong, tak ada siapapun. Namun jejak darah segar berceceran di lantai, membentuk garis panjang menuju tangga. Arka, meski tubuhnya gemetar, mengikuti jejak itu. Langkah demi langkah, jejak darah itu membawanya ke ruang tengah. Dan di sana, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di kursi pengantin yang dihiasi kain putih dan bunga melati, duduk sosok perempuan bergaun pengantin. Rambut panjangnya terurai menutupi wajah. Darah menetes dari ujung jarinya, menodai gaun putihnya. Arka terpaku, tak bisa bergerak. Sosok itu perlahan mengangkat wajahnya. Mata hitam pekat, bibir sobek hingga ke pipi, tersenyum lebar. Arka, duduk di sebelahku. Kosong, duduklah di sini, temani aku. Arka mundur, nafasnya terengah. Tapi tiba-tiba pintu di belakangnya tertutup keras, seolah menahan agar ia tidak lari. Tidak, aku bukan milikmu. Sosok pengantin itu berdiri perlahan, gaunnya terseret di lantai. Arka mundur, tubuhnya menempel ke dinding. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Tiba-tiba pintu terbuka keras. Ratri masuk, wajahnya panik, membawa seikat bunga melati dan dupa menyala. "Jangan sentuh dia!" teriak Ratri lantang. Sosok pengantin itu berhenti, menoleh dengan gerakan kaku. Suaranya berubah menjadi pekikan tajam, membuat kaca jendela bergetar. Ratri melemparkan bunga melati ke arah sosok itu. Seketika, tubuh pengantin putih itu lenyap bagi asap. Hanya menyisakan bau anyir darah di udara. Arka terjatuh di lantai, tubuhnya lemas, nafasnya memburu, peluh membasahi wajah. Ratri segera menghampirinya, menunduk dengan wajah cemas. "Aku sudah bilang, kau dalam bahaya. Semakin malam, katanya semakin kuat." Arka menatap Ratri dengan mata penuh ketakutan. Apa yang dia inginkan dariku? Dia ingin kau menjadi pengantin pengganti. Malam pengabdian berarti malam ketika roh itu menuntut pasangan. Jika kau menyerah, jiwamu akan terikat selamanya. Kenapa aku? Kenapa bukan orang lain? Karena kau membuka tirai itu, Arka. Kau yang memanggilnya. Dan sekarang, hanya kau yang bisa menghentikan semua ini. Malam itu setelah kejadian menyeramkan di ruang tengah, Arka duduk bersama Ratri di kamar kecil yang diterangi lampu minyak. Wajah Arka pucat pasi, tubuhnya gemetar. Sementara Ratri tampak gelisah. Arka memecah keheningan. "Ratri, aku ingin tahu semuanya. Jangan ada yang kau sembunyikan lagi." Ratri menunduk, menggenggam jemarinya sendiri erat-erat. Lalu dengan suara bergetar, ia mulai bercerita. Puluhan tahun lalu, desa ini hampir hancur karena gagal panen dan penyakit. Banyak orang mati kelaparan.
Saat itulah seorang dukun datang, menawarkan jalan keluar. Ia membuat perjanjian dengan arwah seorang perempuan yang mati tragis di malam pernikahannya. Perempuan itu bunuh diri karena dipaksa menikah dengan kekayaan keluarganya. Arka merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Perempuan itu kuntilanak pengantin yang kita lihat. Iya, arwahnya menjadi pengikat pesugihan sebagai gantinya. Desa ini makmur, tapi setiap pernikahan harus ada sesaji, dan kadang harus ada pengantin pengganti. Arka menelan ludah, dadanya sesak. Dan sekarang aku yang jadi pengantin itu. Ratri menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Iya, karena kau membuka tirai. Kau dianggap menyetujui undangan arwah itu. Sekarang ikatanmu dengan dia lebih kuat daripada orang lain. Arka menggeleng, wajahnya dipenuhi rasa putus asa. Aku tidak pernah meminta ini. Ini tidak adil. Ratri menggenggam tangannya, suaranya penuh rasa bersalah. Aku tahu, tapi desa ini sudah terlalu lama hidup dari perjanjian itu. Jika kau tidak menyerah, kau harus melawan. Tapi melawan berarti menentang seluruh desa dan arwah pengantin sekaligus. Arka menunduk, pikirannya kalut. Perjanjian gelap itu bukan sekedar kisah lama, itu nyata. Dan kini ia terjebak di dalamnya. Langit malam itu kelam, bulan purnama tertutup awan tebal. Desa sunyi, hanya suara cangkrik dan sesekali lolongan anjing yang terdengar dari kejauhan. Semua orang tampak sibuk mempersiapkan pesta pernikahan esok hari. Namun bagi Arka, suasana itu tidak membawa keceriaan, melainkan rasa mencekam yang menekan dadanya. Ia tahu esok bukan pesta pernikahan biasa. Esok adalah hari penentu hidup dan matinya. Ratri datang ke kamarnya, membawa sebuah kotak kecil berisi kain merah dan segenggam bunga melati. Wajahnya muram, matanya sayu. Ini untukmu. Kalau kau merasa dia mendekat, bakar melati ini. Hanya itu yang bisa menunda kehadirannya. Arka menerima kotak itu dengan tangan gemetar. Ratri, aku tidak yakin bisa melewati ini. Semua terasa seperti jebakan. Ratri menunduk, air matanya jatuh menetes ke lantai. Aku juga tidak ingin kau jadi korban, tapi desa ini terlalu takut untuk memutuskan ikatan. Semua orang hanya menurut. Mereka rela kehilangan satu nyawa, asalkan ratusan lainnya tetap hidup. Arka menatapnya lama. Ada sesuatu di balik air mata itu. Sebuah rahasia yang Ratri sembunyikan. Kau bicara seolah pernah kehilangan seseorang. Ratri menggigit bibir, wajahnya pucat. Kakakku, 5 tahun lalu, dia juga ditandai. Dia tidak pernah kembali. Hening merayap di antara mereka. Arka merasakan berat yang selama ini dipikul Ratri. Gadis itu bukan sekedar saksi, ia adalah korban yang tersisa dari perjanjian kelam desa. Tiba-tiba angin kencang bertiup lewat jendela, tirai berkibar hebat, dan suara lirih terdengar jelas. Arka, besok kau akan menjadi milikku. Suara itu menggema di dalam kamar, membuat pelita bergoyang hampir padam. Arka dan Ratri saling berpandangan, wajah mereka pucat pasi. Esok adalah malam akad dan arwah pengantin itu sudah menunggu. Hari pernikahan akhirnya tiba. Sejak pagi, desa diselimuti kabut tipis yang tak kunjung sirna, meski matahari sudah tinggi. Penduduk mengenakan pakaian terbaik mereka. Wajah mereka tampak tegang, alih-alih bahagia. Di balai desa, pelaminan telah dihias, dan kain putih dan bunga melati. Kursi pengantin tampak berkilau di bawah cahaya lampion. Namun bagi Arka, itu bukanlah tanda kebahagiaan, melainkan kursi eksekusi yang menunggunya.
Tetua desa berdiri di depan, membaca mantra dengan suara bergetar. Para warga duduk bersilah, menunduk dalam diam. Arka dibawa ke sisi pelaminan, mengenakan pakaian adat lengkap. Tubuhnya terasa berat, seakan ada rantai tak kasat mata yang menahannya. Tatapan orang-orang menusuk ke arahnya, sebagian penuh iba, sebagian pasrah. Ratri duduk di barisan depan, wajahnya pucat, matanya sembab. Ia menggenggam erat kain merah kecil, satu-satunya jimat yang tersisa. Ketika mantra mencapai puncaknya, angin berembus kencang. Lampion bergoyang, bunga melati beterbangan. Suara lirih perempuan terdengar, semakin lama semakin jelas. Arka. Seketika suhu ruangan turun drastis. Dari balik tirai putih pelaminan, sosok pengantin itu muncul. Gaun putihnya berlumur darah, wajahnya hancur, matanya hitam legam. Ia melayang, lalu duduk di kursi pengantin, tepat di samping Arka. Suasana hening. Tetua desa mengangkat tangannya. Akad dimulai. Arka membeku, jantungnya berdentum keras. Suara pengantin itu menggema di kepalanya, lebih kuat daripada suara siapapun. Ucapkan, bersediakah kau menjadi milikku? Arka terengah, keringat dingin membasahi wajah. Ia menoleh dan sosok itu tersenyum lebar. Darah menetes dari bibir sobeknya. Bersediakah kau, Arka? Semua mata tertuju padanya. Desa menunggu jawaban. Arwah pengantin menunggu kepastian. Dan dalam sekejap, Arka sadar, kata yang keluar dari mulutnya akan menentukan apakah ia masih manusia atau pengantin arwah selamanya. Tidak, suara Arka menggema, lantang meski tubuhnya gemetar. Aku tidak akan menjadi milikmu. Balai desa seketika gempar, warga menutup mulut, sebagian berteriak ketakutan. Tetua desa menatap Arka dengan marah bercampur ngeri. Sementara Ratri berdiri dengan mata melebar penuh cemas. Sosok pengantin putih di samping Arka menoleh perlahan. Senyumnya lenyap, berganti ekspresi murka. Mata hitamnya berkilat, bibir sobeknya menganga lebar, mengeluarkan pekikan nyaring yang membuat lampion pecah satu persatu. Arka, kau menolakku. Suara itu bergema, bukan hanya di ruangan, tapi di kepala semua orang. Sebagian warga langsung jatuh pingsan, sebagian lainnya lari meninggalkan balai desa. Tetua desa berteriak, kau gila, Arka. Penolakanmu akan membawa petaka untuk kita semua. Namun Arka berdiri meski lututnya gemetar. Aku tidak peduli, aku tidak mau jadi korban perjanjian terkutuk ini. Kalian semua pengecut, berlindung di balik arwah yang menderita. Pengantin melayang turun dari pelaminan. Gaunnya menyeret lantai, meninggalkan jejak darah. Suara tangisannya bercampur dengan tawa menyeramkan. Kalau begitu, kau akan kugiring sendiri ke pelaminan abadi. Tiba-tiba obor di sudut ruangan padam. Gelap menyelimuti balai desa. Arka hanya bisa mendengar suara langkah menyeret dan nafas berat di dekat telinganya. Ratri berlari mendekat, menggenggam tangan Arka. Lari, kita tidak punya waktu lagi. Arka dan Ratri berlari keluar dari balai desa, meninggalkan warga yang masih berteriak panik. Dan dari gelap terdengar pekikan panjang arwah pengantin memecah malam. Arka, kau tidak bisa lari dariku. Arka dan Ratri berlari sekuat tenaga, meninggalkan balai desa. Udara malam terasa lebih dingin, menusuk tulang. Kabut turun menutupi jalan setapak, membuat pandangan kabur. Satu-satunya arah yang terfikir oleh Ratri adalah hutan di belakang desa. Tempat yang selama ini dianggap keramat sekaligus terlarang. Kita tidak bisa bersembunyi di rumah. Dia akan menemukanmu dimanapun. Hanya hutan yang bisa menutupi jejak kita.
Arka menoleh ke belakang. Samar-samar ia melihat bayangan putih melayang di udara. Semakin lama semakin dekat. Suara gaunnya yang berlumuran darah menyeret tanah terdengar jelas. Meski jarak mereka cukup jauh. Arka. Suara lirih itu kembali memanggil. Kini lebih dekat, lebih menusuk. Jantung Arka berdegup tak terkendali. Begitu memasuki hutan, kabut semakin tebal. Pohon-pohon tinggi menjulang, akar-akar menjuntai seperti jerat. Suara-suara aneh terdengar, bisikan, tawa kecil, dan tangisan yang datang dari segala arah. Arka tersandung akar, hampir jatuh. Ratri segera menahannya, tapi ketika mereka menoleh ke tanah, mereka terbelalak. Jejak darah muncul begitu saja di tanah yang mereka pijak. Seakan-akan sesuatu mengikuti langkah mereka dari balik kegelapan. Dia ada di sini, bisik Ratri, wajahnya pucat pasi. Tiba-tiba dari balik kabut, sosok pengantin putih itu muncul. Rambut panjangnya terurai, gaun compang-camping berlumuran darah. Wajah hancurnya menyeringai lebar. Arka, kau milikku. Sosok itu melayang cepat ke arah mereka. Ratri menarik Arka lebih dalam ke hutan, berlari tanpa tujuan. Nafas mereka memburu, detak jantung mereka berpacu dengan waktu. Dan di tengah pelarian, Arka menyadari satu hal mengerikan. Hutan ini bukan sekedar tempat keramat, ini adalah jalan menuju altar pengantin arwah. Dan benar saja, langkah mereka akhirnya terhenti ketika pepohonan terbuka pada sebuah tanah lapang. Di tengah tanah lapang itu berdiri altar batu hitam berlumut, dipenuhi ukiran-ukiran kuno yang menyerupai wajah-wajah menangis. Lilin-lilin kecil menyala di sekelilingnya, meski tidak ada seorang pun yang menyalakan. Aroma kemenyan terbawa angin, menusuk hidung dan membuat dada sesak. Arka menatap altar itu dengan mata melebar. Tempat apa ini? Ratri menelan ludah, wajahnya pucat. Ini altar pengikat. Tempat pertama kali perjanjian desa dibuat. Katanya dari sinilah arwah pengantin itu dilahirkan. Arka mundur selangkah, suasana terasa lebih berat. Seolah ribuan mata tak kasat mata sedang mengawasi mereka. Batu altar itu berdenyut pelan, seperti jantung yang hidup. Seketika suara lirih menggema di antara pepohonan. Arka, kau sudah sampai di pelaminanmu. Dari balik kabut, sosok pengantin putih itu muncul, melayang dengan tatapan penuh hasrat, bercampur kebencian. Ratri buru-buru menarik kain merah dari dalam bajunya, lalu melemparkannya ke altar. Seketika kain itu terbakar dengan sendirinya. Nyala api merah menjulang tinggi. Suara jeritan perempuan terdengar di udara, menusuk telinga. Jangan Ratri, kau berani menghalangi upacaraku. Ratri menggenggam tangan Arka lebih erat. Ini satu-satunya cara Arka, kau harus melawan di sini. Kalau tidak, kau akan jadi miliknya selamanya. Arka berdiri terpaku di depan altar, sementara sosok pengantin putih semakin mendekat. Suaranya bergema lirih, namun penuh ancaman. Arka, jangan melawan. Ini takdirmu. Pelaminan ini memang disiapkan untukmu. Arka menggertakkan gigi, matanya menajam. Aku tidak pernah memilih takdir ini. Ratri yang berdiri di sampingnya tiba-tiba menunduk. Air matanya menetes deras. Arka, ada sesuatu yang belum kukatakan. Arka menoleh, bingung. Apa maksudmu? Ratri menghela napas panjang, suaranya bergetar. Arwah pengantin itu bukan sekedar kutukan. Ia dulunya manusia. Ia adalah kakakku. Arka terdiam, dadanya seolah ditikam. Kakakmu? Namanya Ratna. 5 tahun lalu,
desa memilihnya sebagai pengantin tumbal. Mereka bilang itu satu-satunya cara menyelamatkan semua orang. Tapi dia tidak rela. Dia dikurung, dipaksa, lalu akhirnya mati di altar ini. Arwahnya tidak pernah tenang. Ia menuntut pengantin baru setiap beberapa tahun sekali. Dan sekarang giliranmu. Arka menelan ludah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap sosok pengantin putih yang kini melayang semakin dekat. Wajah hancur itu tiba-tiba tampak jelas. Dan di balik kengerian, Arka bisa melihat kemiripan dengan Ratri. Arka, aku tidak butuh mereka. Aku hanya butuh kau menjadi pengantin,ku. Kau akan menemaniku selamanya. Arka menggeleng keras, tapi tubuhnya kaku. Seakan ada kekuatan yang menariknya ke altar. Kak Ratna, lepaskan dia, Kak. Jangan ulangi penderitaanmu padanya, Kak. Arwah itu berhenti sesaat, menoleh pada Ratri. Matanya berkilat, dan senyuman mengerikan kembali muncul di wajahnya. Kau justru pengkhianatnya. Kau yang seharusnya menemaniku. Tapi sekarang aku akan mengambilnya darimu. Arka berdiri di tengah, tubuhnya ditarik paksa oleh aura gelap. Sementara itu, Ratna, sang arwah pengantin, melayang semakin dekat. Mata hitamnya menatap penuh hasrat. Ayo Arka, hanya satu kata dari bibirmu, dan kau akan menjadi pengantinku untuk selamanya. Apa yang kau inginkan sebenarnya? Pernikahan atau balas dendam? Aku ingin keduanya. Aku ingin dunia merasakan sakitku. Dan kau akan menjadi saksi sekaligus pengantinku. Ratna maju setapak meski tubuhnya gemetar. Kak Ratna, kalau kau masih kakakku, kalau sedikit saja sisa kemanusiaanmu masih ada, biarkan dia pergi, Kak. Kau marah pada desa, bukan pada Arka. Ratna berhenti sesaat, wajahnya berubah pilu. Suara tangisan lirih terdengar, membuat udara sekitar bergetar. Aku tidak bisa, Ratri. Aku sendirian terlalu lama. Aku butuh seseorang di sisiku. Dan Arka, dia sudah ditandai. Arka mengumpulkan keberaniannya. Kalau begitu, aku menawarkan sesuatu. Ratna menatapnya tajam. Suara tangisan mereda. Apa? Arka menarik nafas dalam. Bukan aku pengantinmu, tapi lepaskan aku dan desa ini. Biarkan dendam berhenti malam ini. Jika kau mau, aku akan membantumu menemukan ketenangan, membebaskanmu dari perjanjian terkutuk ini, dengan syarat jangan ada lagi korban. Ratna terdiam, matanya bergetar antara marah dan kerinduan. Ratri menatap Arka, wajahnya cemas. Arka, kau yakin bisa lakukan ini? Kalau memang kau pernah manusia, Ratna, kau pasti ingin bebas, kan? Kau tidak benar-benar ingin jadi pengantin kutukan selamanya. Senyum tipis muncul di bibir sobek Ratna. Namun senyum itu bukan sepenuhnya lembut, melainkan penuh teka-teki. Kau berani menawariku, tapi apa yang kau sanggup bayar, Arka? Aku kehilangan hidupku. Aku kehilangan cinta, kebahagiaan, dan masa depan. Jadi, kalau kau benar-benar ingin menepati janji, kau harus memberiku sesuatu yang sepadan. Ratri menegang, wajahnya pucat pasi. Jangan dengarkan dia, Arka. Itu hanya jebakan. Dia akan menyeretmu. Namun Ratna menoleh pada Ratri, matanya berkaca-kaca. Untuk sesaat, wajah hancurnya berubah, menyerupai sosok Ratna yang dulu, seorang gadis cantik dengan senyum tulus. Ratna, adikku, aku tidak ingin sendirian lagi. Aku hanya ingin ada yang menemaniku di dunia kematian. Apakah itu terlalu berlebihan?
Ratna terisak menutup mulutnya dengan tangan. Kak, aku merindukanmu, Kak. Tapi tidak begini caranya. Arka mengepalkan tangan, berusaha menahan gemetar. Kalau memang itu yang kau mau, apa yang harus kulakukan agar kau pergi dengan tenang? Berikan jiwamu, atau berikan sesuatu yang lebih berharga darimu. Kalau kau sanggup, aku akan melepaskan desa ini. Suasana hening, hanya suara api yang berderak dari altar batu. Arka menunduk, tubuhnya bergetar. Pilihannya jelas, menyerahkan hidupnya atau mencari cara lain untuk membebaskan Ratna tanpa mengorbankan dirinya. Ratri berlari memegang bahu Arka. Jangan lakukan itu, Arka. Ada cara lain, pasti ada. Ratri menatap mereka berdua, lalu berbisik lirih. Putuskan sekarang, atau aku akan menjemputmu sendiri. Jangan lakukan, Arka. Kalau kau menyerahkan dirimu, desa akan selamat. Tapi aku akan kehilanganmu. Itu sama saja mengulang tragedi. Ratna menunduk, wajahnya berubah-ubah. Aku tidak bisa kembali, Ratri. Tapi aku bisa berhenti menuntut kalau ada yang rela menemaniku. Dengan nafas berat, Arka maju selangkah. Kalau itu satu-satunya jalan, ambil aku, biarkan desa dan Ratri hidup damai. Tidak, Ratri menjerit, menarik lengan Arka. Air matanya jatuh deras. Aku sudah kehilangan kakakku, aku tidak mau kehilanganmu juga. Ratna menatap mereka berdua, tangis selirihnya menggema. Namun kali ini penuh kesedihan, bukan kemarahan. Kalian saling memilih, bahkan di depan kematian. Aku dulu tidak punya kesempatan itu. Api di altar mendadak menyala tinggi. Ratna menengadah, tubuhnya gemetar hebat, suaranya lirih, serak oleh tangis. Kalau begitu, biarkan aku menjadi pengantin terakhir. Aku tidak akan menuntut lagi. Kutukan ini berakhir denganku. Seketika cahaya merah membungkus tubuhnya. Ratna menjerit panjang, lalu perlahan tubuhnya hancur menjadi serpihan. Cahaya yang melayang ke langit. Kabut yang menutupi hutan perlahan memudar. Suara malam kembali normal. Arka jatuh berlutut, lemas. Sementara Ratri memeluknya erat. Mereka berdua terisak, tapi juga merasakan kelegaan yang belum pernah ada sebelumnya. Malam itu untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, desa bebas dari kutukan pengantin. Dan Ratna, sang pengantin arwah, akhirnya menemukan akhir dari dendam panjangnya. Arka menatap langit, berbisik pelan. Semoga kau tenang di sana, Ratna, pengantin terakhir. Sejak malam itu, desa kembali tenang. Tidak ada lagi kabut misterius yang turun tanpa sebab. Tidak ada lagi suara tangisan yang bergema di malam bulan purnama. Warga mulai berani tidur nyenyak. Anak-anak berlari di jalan tanpa rasa takut. Dan pesta desa digelar bukan lagi untuk pengorbanan, melainkan syukuran. Namun di balik semua keceriaan itu, mereka tahu ketenangan ini berwujud berkat keberanian seorang pemuda dan pengorbanan seorang arwah yang akhirnya memilih untuk pergi dengan damai. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.